Hai semuanya, kenalin aku Ervina, mahasiswa sastra Inggris di Universitas Pamulang. Di video ini, aku mau ajak kalian lihat perjalanan magangku di SD Katolik Anugerah Abadi. Beberapa minggu yang penuh cerita, penuh belajar, dan penuh kejutan juga sebenarnya. Sebelum masuk ke kegiatan intinya, aku pengen cerita sedikit tentang kenapa pengalaman ini penting buat aku. Selama kuliah, aku memang sering ketemu materi grammar, listening, sampai linguistik yang kadang membingungkan. Tapi begitu aku mengajar, semuanya berubah bentuk jadi sesuatu yang lebih aku kenali. Yang tadinya cuma teori di buku, sekarang harus aku praktikan langsung ke anak-anak yang datang dengan karakter, mood, dan cara belajar yang berbeda-beda. Aku mulai sadar kalau proses belajar itu nggak sesederhana menjelaskan materi. Ada interaksi, ada dinamika, ada momen-momen kecil yang kadang bikin bingung tapi juga bikin senyum. Dan justru hal-hal kayak gitu yang bikin pengalaman magang ini terasa lebih hidup. Jadi, video ini bukan cuma dokumentasi, tapi rekaman perjalanan aku belajar memahami dunia pendidikan dari kacamata seorang mahasiswa yang baru pertama kali benar-benar masuk ke kelas sebagai pengajar. Awal persiapan magang itu jujur lumayan deg-degan. Aku mulai nyari info tentang sekolah, nyiapin CV, dan ngatur jadwal. Setelah itu, aku mulai nyusun materi bahasa Inggris yang cocok buat anak SD, mulai dari vocabulary, grammar, phonics, sampai aktivitas yang gak bikin mereka bosen. Di tahap ini, aku juga mencoba menyesuaikan materi dengan kemampuan tiap jenjang. Misalnya, kelas 2 perlu aktivitas fisik dan visual yang lebih kuat, sementara kelas 4 bisa diajak berpikir lebih abstrak. Nah, jadi persiapan itu bukan sekedar bikin materi, tapi mikirin gimana sih cara ngasih materi, apa yang harus diprioritaskan, dan juga strategi biar kelas tetap kondusif. Intinya, aku harus siap bukan cuma sebagai mahasiswa, tapi sebagai teacher mode, dan rasanya seru banget waktu nyusun semuanya dari nol. Selain materi, aku juga mulai latihan cara menyampaikan instruksi, karena beda banget antara memahami teori dan harus menjelaskannya ke anak kelas 2 dan juga kelas 4 yang energinya bertolak belakang. Aku bahkan sempat latihan ngomong sendiri di depan cermin supaya tone-nya jelas dan gak monoton. Aku juga konsultasi sama guru pembimbingku, Miss Lia, untuk tahu karakter setiap kelas. Dari situ, aku belajar kalau kelas itu bukan sekedar tempat belajar, tapi juga ruang sosial di mana setiap anak punya perannya masing-masing. Nah, persiapan ini butuh waktu, tapi di sisi lain bikin aku makin excited. Karena disinilah titik awal aku belajar melihat dunia pendidikan dari sudut pandang seorang guru, bukan cuma mahasiswa. Tempat magangku itu di SD Katolik Anugerah Abadi yang ada di daerah Pamulang, tepatnya di Gang Madrasah Pamulang, Permai 2. Sekolahnya itu gak terlalu jauh dari lingkungan perumahan, jadi vibe-nya itu hangat, tenang, dan bener-bener kerasa suasana sekolah dasar yang ramah anak. Di sekolah ini aku ngajar 2 kelas, yaitu kelas 2 dan kelas 4 yang karakternya beda banget. Kelas 2 itu energinya lucu-lucu banget, tapi gampang terdistraksi. Nah, kelas 4 ini lebih stabil, bisa diajak diskusi dan mulai ngerti grammar sederhana. Dua-duanya punya tantangan masing-masing, tapi justru itu yang bikin proses magang ini terasa lebih lengkap. Jadi, SD Katolik Anugerah Abadi ini bukan cuma jadi tempat aku magang, tapi jadi tempat di mana aku belajar banyak hal tentang dunia pendidikan dari sudut pandang yang lebih dekat dan juga lebih nyata. Di kelas 2, tantangannya beda. Mereka super aktif, super penasaran, dan super mudah terdistraksi. Tapi itu yang bikin setiap pertemuan jadi hidup. Aku ngajarin mereka kosakata hobi, phonics, clothing, sampai kalimat kayak do you like dan this is a. Supaya nggak ngantuk, aku sering pakai permainan matching game, guessing game, bahkan sampai pass the marker. Di kelas 2 ini kadang kelasnya rame banget, tapi dari situ aku belajar gimana mengarahkan energi mereka biar tetap produktif.
Aku bisa lihat perkembangan mereka dari minggu ke minggu, dan itu salah satu hal paling rewarding selama magang. Di kelas 4 sendiri, ritmenya itu lebih stabil. Mereka udah bisa memahami instruksi lebih kompleks, jadi aku gabungin antara teori dan juga praktik. Kami juga belajar tentang destinasi wisata, musim, grammar do dan did, ada juga sesi retelling cerita pakai boneka kertas, dan selain membuat kelas lebih interaktif, sesi ini melatih keberanian mereka untuk berbicara di depan kelas. Salah satu sesi favorit aku itu listening dari buku paket karena mereka serius banget waktu dengar audio, kayak lagi ujian TOEFL mini versi anak SD. Tapi justru dari situ aku tahu kalau mereka bisa fokus ketika metodenya tepat. Nah, kelas 4 ini lebih tenang tapi lebih kritis. Mereka sering nanya hal-hal detail dan kadang suka ngomongin materi dengan kehidupan sehari-hari. Itu bikin suasana kelas jadi lebih interaktif antara pengajar dan juga siswa. Aku juga belajar mengatur tempo, kapan harus jelasin, kapan harus kasih waktu mereka diskusi, dan kapan harus kasih contoh ke mereka, supaya mereka itu cepat tanggap dan gak terlalu cepat bosan. Nah, aku juga nyusun dan ngasih ulangan harian untuk 2 kelas. Soalnya ada campuran, ada pilihan ganda, fill in the blank, sampai find the verbs. Ini jadi kesempatan buat melihat sejauh mana mereka paham sama materi yang sudah diajarkan. Nah, untuk anak kelas 2, kadang mereka masih suka nanya temennya, tapi dengan sedikit bimbingan, mereka bisa ngerjain lebih mandiri. Untuk kelas 4 itu, mereka jauh lebih tenang dan fokus. Nah, saat aku koreksi hasilnya, aku bisa lihat perkembangan yang signifikan. Itu bikin aku makin yakin sama pentingnya cara penyampaian yang tepat. Selain itu, aku diskusikan hasil ulangan dengan Miss Lia. Jadi diskusi ini bukan sekedar soal nilai, tapi lebih ke strategi. Apakah soal terlalu sulit? Apakah waktu pengerjaan cukup? Dan jenis aktivitas apa yang paling efektif untuk topik tertentu. Dari situ, aku belajar membaca pola kesalahan siswa. Apakah itu soal pemahaman konsep, penguasaan kosakata, atau sekedar tergesa-gesa saat mengerjakan. Dan mengetahui penyebabnya membantu aku untuk menyesuaikan teknik pengajaran. Kadang perlu visual lebih kuat, kadang perlu contoh yang lebih jelas, atau cukup memberi lebih banyak waktu latihan. Kalau ada siswa yang nilainya belum memuaskan, aku buat rencana remedial sederhana, sesi singkat di luar jam pelajaran, atau tugas rumah yang lebih terarah. Tujuannya itu bukan sekedar menaikkan nilai mereka, tapi memastikan pemahaman dasar itu benar-benar terserap oleh mereka. Dan pengalaman ini mengajarkan aku bahwa evaluasi bukan akhir, melainkan titik awal untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Nah, selain mengajar, aku juga ikut mendampingi kegiatan lain. Ada latihan lomba, ada acara perjamuan kasih, dan ada momen-momen kecil di sekolah yang bikin aku makin dekat dengan mereka. Dari situ aku belajar bahwa mengajar ini bukan cuma masuk kelas dan menjelaskan materi, tapi juga melihat sisi lain anak-anak. Bagaimana mereka bekerja sama, bagaimana mereka mengekspresikan diri, dan bagaimana mereka menikmati proses belajar. Selama magang, aku belajar hal yang gak aku dapatin di kelas. Aku belajar sabar ngadepin anak-anak, aku belajar improvisasi, dan belajar menghadapi karakter anak-anak yang unik. Mengajar itu ternyata gak cuma soal menyampaikan materi, tapi membangun suasana yang bikin mereka berani mencoba. Aku juga sadar kalau dunia pendidikan itu dinamis. Ada hari yang mengalir lancar, dan ada hari yang penuh tantangan. Tapi setiap tantangan itu justru bikin aku lebih berkembang. Terima kasih untuk Ibu Evi, Miss Lia, dan seluruh siswa kelas 2 dan kelas 4. Kalian bikin minggu-minggu magangku berkesan banget dan membuka perspektif baru tentang dunia mengajar. Aku juga menjadi lebih sabar, lebih kreatif dalam menyusun aktivitas, dan lebih peka terhadap kebutuhan belajar anak. Cukup segitu ya teman-teman cerita perjalanan magangku. Thank you for watching, dan sampai ketemu